Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 25 September 2023 dengan judul Tiup Trompet Tibai Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Tawarik 5 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. 2 Tawarik 5 ayat yang ke-13. Pada akhirnya bait suci yang direncanakan oleh Raja Daud dan dibangun oleh putranya Salomo selesai. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-11. Dan sekarang, dalam rangka menjadikan istana itu sebagai mahkota puncak Gunung Moria, benar-benar terwujud, sebagaimana yang sangat diinginkan Daud, menjadi satu tempat tinggal, bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan Allah. 1 Tawarik 29 ayat yang pertama. Tinggal menyelenggarakan upacara hikmat untuk menabiskannya secara resmi kepada Yahweh dan kebaktiannya. Pada saat yang telah ditentukan orang Israel sebagai bangsa tuan rumah, berdatangan dari luar negeri dengan berpakaian mewah, mewakili mereka yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing, lalu berhimpun di pelataran bait suci. Pemandangan itu adalah satu kemuliaan yang luar biasa. Salomo dengan para penatua Israel dan orang-orang yang sangat berpengaruh di antara bangsa itu, yang telah kembali dari bagian lain kota itu, tempat mereka telah membawa tabut perjanjian. Dengan nyanyian dan musik dan dengan upacara kebesaran, imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus. Ayat yang ke-7. Pada waktu mereka keluar dari tempat suci, mereka menempati tempat yang khusus bagi mereka. Para penyanyi suku Lewi dalam seragam lenan putih memegang ceracap, gambus dan kecapi, berdiri di sebelah timur mezbah, dan bersama mereka 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan,
dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena awan itu, sebab kemuliaannya memenuhi rumah Tuhan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 29 dan 31. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus pada akhirnya bait suci yang direncanakan oleh Raja Daud dan dibangun oleh putranya Salomo selesai. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh staf dan jajarannya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil dan jajaran, Bapak Bupati bersama wakil dan jajaran, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajaran, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada Tuhan, lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga, untuk menjalankan tugas fungsi mereka, boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Dimanapun mereka berada Tuhan dan melayani. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan pelayanan mereka. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, hamba-Mu ini dapat memberikan pelayanan yang terbaik bersama dengan seluruh para karyawan dan tim medis yang ada di rumah sakit Advent Palangkaraya. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan Tuhan berkati mereka dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan, berkati dan cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini pun dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga berterima kasih dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.